Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Dia dari kelas 10 Sekolah SMA IT Amalia dan hari ini saya akan mengikuti tantangan sepekan satu buku dan kali ini saya akan membahas tentang judul buku Sujud Sahwi yang merupakan hasil dari penulis Syekh Muhammad bin Abdul Shalih Al-Utsaimin. Nah, buku yang saya ambil ini adalah hasil kalangan penerbit pertama di penerbit Akbar Media di bulan Juni tahun 2012. Nah, kenapa sih saya memilih buku ini? Ada beberapa alasan. Pertama, saya mendapat ilmu baru dari buku ini. Kedua, buku ini menurut saya menarik dan unik. Kenapa sih menurut saya buku ini menarik dan kenapa? Menurut saya ini unik, yaitu menarik. Buku ini merupakan rangkuman dari beberapa kitab-kitab yang ditulis para ulama dan kemudian dibahas di buku Sujud Sahwi. Yang kedua, kenapa saya bilang ini unik? Karena kebanyakan buku non-fiksi lain itu berkaitan tentang sejarah, ilmu sosiologi atau pengetahuan sosial, alam, dan sebagainya. Jarang sekali ada buku yang berkaidah tentang Islam, apalagi yang menarik. Dan kaidah kebahasaannya juga tinggi. Jadi saya bisa mempelajari bahasa-bahasa dari buku ini. Terus kalian pernah ngemikir gini gak sih? Pas lagi ada orang yang lagi beribadah, ya lagi sholat, terus tiba-tiba di tengah-tengah rokaat dia malah lupa rokaat keberapa. Nah, permasalahan ini sering banget terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan ini sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Terus gimana solusinya? Nah, para ulama punya nih solusinya, yaitu dengan sujud sahwi. Kenapa harus sujud sahwi? Kenapa nggak diulang lagi aja sholatnya? Karena sholatnya ini masih sah buat dilanjutin. Jadi orang yang tadi kekurangan atau ragu-ragu ataupun dia kelebihan rakaat bisa langsung sujud sahwi sebelum dia salam. Jadi sholatnya masih diterima karena kelupaan itu bisa langsung segera disempurnakan oleh sujud sahwi. Terus gimana kalau misalkan ada orang yang masbuk tapi dia masbuknya di tengah-tengah imam lagi kelebihan rokaat, itu gimana? Jadi rokaat itu kan tergantung dari seseorang yang dia berapa kali takbir di dalamnya. Nah, kalau misalkan soal tadi, berarti sang makmum ini dia masih sah sholatnya. Kok bisa masih sah sholatnya? Kan itu kelebihan, kan pas dari jumlah rokaatnya. Nah, kenapa begitu? Karena yang kelebihan rokaat itu imam, bukan makmumnya. Jadi makmumnya itu masih sah sholatnya. Dan itu udah terkategorikan masuk dalam satu rokaat. Meskipun itu di imamnya lebih satu rokaat. Gitu. Hal itu tadi ada kok penjelasannya di Hasyiah Al-Muqni yang dikemukakan oleh Ibnu Tamim dan juga Al-Qadi. Nah, kalau misalkan di dalam sholat kan ada batasan gerakan. Batasan gerakannya berapa kali memang? Nah, kalau misalkan batasan gerakan itu ada 3 menurut beberapa pendapat. Jadi, di dalam kitab Al-Insaf kan dikatakan kalau misalkan ada orang yang sedang sholat, terus ada orang lain yang melihat dia melakukan gerakan yang berlebih, maka orang sedang sholat itu batal sholatnya. Nah, pendapat ini yang lebih dekat kepada yang benar. Jadi, di kitab Al-Insaf dikatakan kalau misalkan ada orang yang sedang sholat, terus ada orang lain yang melihat dia itu melakukan gerakan yang berlebih, maka orang yang sedang sholat itu batal sholatnya. Nah, pendapat inilah yang lebih dekat kepada yang benar.
Cukup sekian pembahasan dari saya yang merangkum tentang sujud sahwi. Kurang lebihnya, saya mohon maaf dan izin pamit undur diri.